Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi di dalam program kita Racing to Renungan Singkat Sabtu. Wah, gak terasa saudara, ini sudah hari Sabtu lagi. Di tanggal 26 Agustus 2023. Ini adalah Sabtu terakhir di bulan Agustus, dimana kita bulan Agustus ini kita sudah belajar tentang beberapa kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Nah, harusnya di dalam Yesus Kristus itu kita sudah merdeka. Kita merdeka dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan keinginan-keinginan daging. Yang kedua, kemerdekaan kutuk-kutuk dosa. Kutuk yang diucapkan orang, kutuk keturunan, kutuk apapun saudara. Nah, yang ketiga kemarin kita sudah membahas tentang merdeka dari tipu muslihat iblis. Nah, kita hidup ketika kita percaya kepada Yesus, harusnya Yesus itu sudah memerdekakan kita saudara. Kita tidak lagi dibelenggu oleh apapun, oleh dosa, kuasa-kuasa kegelapan, ya kan? Jadi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kasih karunia anugerahnya di dalam kehidupan kita. Kita memang sudah dimerdekakan, tapi kita juga tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan berbuat dosa. Nah, untuk yang keempat ini, minggu keempat, Sabtu keempat ini, kita akan membahas tentang merdeka dari pikiran-pikiran negatif. Ya kan, sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami berada di hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 ini ya Bapa. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Yesus Tuhan. Karena hanya Engkau-lah juru selamat kami, karena Engkau yang telah menebus kami, menderita mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami di surga. Hanya melalui Yesuslah kami dapat masuk ke dalam kerajaan surga, hidup yang kekal ya Bapa. Biarlah kami terus menyadari bahwa hidup kami bukan hidup kami lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kami ya Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan kembali di hari Sabtu ini ya Bapa. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami ya Roh Kudus, agar firman Tuhan ini dapat kami mengerti, kami tertanam dalam kehidupan kami, urapi kami semua yang mendengarkannya, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang memberkati kami dalam pembacaan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita berada di program Racing to ini ya. Jadi setiap Sabtu kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat saudara, supaya kita makin hari makin bertumbuh, berbuah, dan mempunyai iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Nah, saat ini kita mau belajar tentang merdeka dari pikiran-pikiran negatif. Nah, pikiran negatif itu sebenarnya pilihan. Kita mau pikir negatif atau pikir positif. Gitu kan, itu pilihan kita. Setiap bangun tidur, kita pasti sudah ada pikiran, sudah ada pilihan-pilihan. Ya kan, kita akan mikir, wah mau berdoa dulu, membaca Alkitab dulu, atau langsung mandi, atau ngeliat handphone dulu, atau langsung pikiran negatif. Wah, tak kerja bagaimana ini, masalahnya seperti ini, masalah kemarin belum selesai lagi.
ntar begini, pikirannya sudah negatif. Nah, jangan sampai kita bangun pagi, pikiran kita sudah pikiran negatif, saudara. Asumsi-asumsi kita menjadi negatif. Pikiran negatif sama asumsi negatif itu hampir mirip, ya kan? Kadangkala pikiran negatif, asumsi kita yang negatif itu belum tentu terjadi pada hari itu juga, saudara. Itu karena ketakutan kita sendiri. Makanya setiap pagi kita harus datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita juga ada program BAS, saudara, untuk datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap pagi minimal. Atau kalau saudara pagi tidak sempat, malam juga it's okay. Yang penting kita datang kepada Tuhan setiap hari. Kita punya waktu khusus untuk Tuhan. Sehingga pikiran kita yang tadinya negatif, Tuhan akan ubahkan menjadi pikiran-pikiran negatif positif, pikiran-pikiran sesuai firman Tuhan. Amin, saudara. Yes. Nah, pikiran kita itu sangat berpengaruh kepada apa sih? Pikiran kita itu sangat berpengaruh pada apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan pengalaman hidup kita yang kita terima. Itu bisa dari didikan orang tua kita, dari pergaulan-pergaulan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, saudara. Jadi setiap keluarga punya budaya masing-masing, punya didikan orang tua masing-masing kan. Ada yang orang tuanya selalu berpikir negatif, akhirnya anaknya ikut. Ada juga orang tuanya yang pikirnya optimis terus gitu kan, yang selalu optimis, anaknya jadi optimis. Nah, itu pengaruh dari didikan orang tua. Ada juga dari pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pikirannya negatif, ngomongin orang terus, saudara, nanti kita akan seperti itu juga, ya kan? Kalau yang ketiga, kalau kita bergaul dengan dengan Tuhan, dengan orang-orang yang takut Tuhan, otomatis pikiran kita akan menjadi seperti itu, saudara, ya kan? Karena dalam firman Tuhan dibilang pergaulan yang buruk merusak kebaikan, merusak kebiasaan yang baik, termasuk pikiran, saudara, ya kan? Jadi kita harus lihat, misalkan dengar berita. Kalau kita setiap hari dengar lihat berita yang pembunuhan lah, perkosaan lah, kecelakaan lah, itu nanti akan terbawa pikiran kita. Oh, ntar parnoan, ntar ada apa. Jadi kita takut, saudara, pikiran kita jadi negatif. Dan akhir-akhir ini hati-hati jika kita menggunakan sosial media. Jadi sosial media itu akan mempengaruhi pola pikir, bahkan sampai ke karakter seseorang, saudara. Kalau setiap hari, kan kalau TikTok atau YouTube atau Instagram, kalau kita lihat yang biasanya kan mereka tahu ya kebiasaan kita lihat apa ya, itu akan dikasih terus sama dia. Jadi kalau kita selalu lihat yang kecewa-kecewa, yang selingkuh is okay, ya kan, kawin cerai itu biasa, kita liatin itu terus di media sosial, nanti pikiran kita terbawa. Ada teman saya, saudara, terbawa itu tuh. Jadi dia ngelihatnya apa? Laki-laki lah mengkhianati istrinya, ya kan, selingkuh lah, apalah. Dia mempunyai pola pikir yang sempit jadinya. Jadi mengeneralisir bahwa semua laki-laki seperti itu. Akhirnya dia takut pacaran, takut menikah. Hati-hati, saudara, dengan pikiran kita. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi. Dan juga pergaulan-pergaulan dengan teman-teman kita. Kita harus cari pergaulan teman-teman kita yang positif. Kalau bisa yang komunitas yang rohani, saudara, di gereja, kelompok kecil, itu lebih baik dibanding kita bergaul dengan yang orang-orang yang berpikirannya sempit, yang negatif, yang ngomongin orang terus. Kita boleh
bergaul dengan mereka, tapi jangan terlalu dalam. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat saja, saudara. Kita bisa menasehati. Memang kalau orang seperti itu akan sulit dinasehati, tapi paling enggak kita akan menasehatinya. Dia mau terima mau enggak, itu terserah dia, ya kan? Yang penting kita menceritakan kebenaran, menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 bunyinya gini, saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, lihat saudara, firman Tuhan ini bilang, diajarin kita, yuk pikirin aja semua yang benar. Sesuai firman Tuhan, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Jangan kita pikiran yang negatif-negatif. Wah, ntar begini, ntar begitu, ya kan? Kita harus pikiran yang manis-manis, yang sedap didengar, saudara, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Jangan pikirannya menghina diri sendiri, ya kan? Emang gue bodoh, emang gue gak bisa apa-apa, emang saya pikirannya begini, begitu, sifatnya begini. Jangan, saudara. Setiap sifat karakter yang tidak baik, kita harus berjuang untuk berubah. Memang sulit, tapi bisa berubah kalau Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Jangan kita pikirannya yang aneh-aneh gitu. Akhirnya apa? Nanti bakalan stres, saudara, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Depresi, stroke lagi. Banyak penyakit-penyakit yang muncul. Tahu nggak, saudara? Banyak penyakit, banyak kanker gitu ya. Tumor itu banyak kan dari mana? Dari pikiran. Pikirannya negatif terus. Nggak ada sukacitanya, nggak ada bersyukurnya. Ujung-ujungnya penyakit datang, saudara, satu persatu. Di ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yes, lihat saudara. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita terima, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mungkin ada kakak-kakak rohani kita, pembimbing rohani kita, teman-teman sekomunitas kita, bahkan kita lihat dari firman Tuhan langsung, dari pengalaman kita sendiri. Lakukan itu, saudara. Hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan, itulah yang harusnya kita lakukan. Ketika kita sudah mikirin yang bagus-bagus, mikirin yang manis-manis, terus juga kita akan belajar tuh banyak hal tentang kehidupan ini. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Haleluya. Jadi apa yang kita pelajari, kita lakukan dengan firman Tuhan, Allah akan menyertai kita, saudara. Saya pun punya pengalaman begitu banyak bersama Tuhan, saudara, yang saya merasakan, wow, harusnya saya begini, harusnya saya begitu. Ada hal-hal kecelakaan gitu, saudara, ya kan? Tapi lindungan Tuhan selalu sempurna, saudara. Saya tuh beberapa kali sejak kuliah, sejak bekerja, saudara, beberapa kali kecelakaan motor, saudara. Tapi Yesus Tuhan kita itu selalu menyertai saya. Saya nggak pernah sampai patah tulang, gegar otak, saudara. Nggak pernah, saudara. Paling sobek-sobek dikit di kaki. Tapi itu karena memang kadang-kadang kelalaian saya sendiri dalam berkendara, ya kan. Tapi Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, saudara. Bahkan kehidupan saudara juga sama. Tuhan pasti akan menyertai saudara dan saya. Ya kan, jadi pikiran itu pilihan. Apakah kita mau pilihan yang bikin negatif atau yang positif. Yang positif itu ya tentunya sesuai dengan iman, sesuai dengan firman Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, mengapa sih orang bisa memiliki pikiran yang negatif? Kita lihat ya, saudara, ya, mengapa sih
Kok ada orang-orang yang selalu saja berpikiran positif? Yang pertama itu karena mungkin ada trauma di masa lalu. Mungkin ada trauma ya, sering dibully misalnya di sekolah, sering dikata-katain, wah jelek lu, mata lu gede sebelah gitu ya kan, hidung lu pesek gitu. Jadi kira dia berpikir negatif terus, menjadi insecure saudara. Saya pun pernah insecure waktu masih sekolah. Tapi Tuhan begitu baik membentuk saya hingga saat ini saudara. Dan terus Tuhan bentuk hidup saya dan keluarga saudara ya kan. Yang pertama jadi ada trauma masa lalu. Yang kedua tentunya didikan dari orang tua sejak kecil. Nah, orang tua ini sangat penting didikannya ya. Saya pun sebagai orang tua saudara, saya terus belajar untuk mendidik anak-anak saya. Saat ini anak saya sudah 8 tahun yang pertama, yang kedua 4 tahun. Itu pun saya masih terus belajar. Saya takut jika didikan saya salah. Jadi saya terus belajar memang harus menurunkan ego saya sebagai orang tua. Nah, kadang-kadang ada orang tua yang kolot. Akhirnya anak-anak selalu berpikir negatif, saudara, bertumbuhnya dalam negatif. Nah, yang ketiga, mengapa orang bisa memiliki pikiran negatif? Yang ketiga memang sudah karakternya sendiri, saudara ya. Dari lahirnya dia memiliki karakter yang selalu berpikir negatif. Nah, kalau ini memang harus berjuang untuk dirinya sendiri karena karakternya harus diubah. Harus ketemu Tuhan Yesus sehingga bisa mengubahkan karakter. Hanya Yesuslah yang bisa mengubahkan karakter seseorang, saudara. Yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya suka pemarah, akhirnya menjadi ramah. Yang suka pikiran negatif diubah menjadi pikiran yang positif sesuai firman Tuhan. Nah, yang keempat, mengapa orang bisa memiliki pikiran negatif? Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Akibatnya apa? Menyalahkan Tuhan. Nah, ini seringkali ya, saudara ya. Ada orang-orang mungkin termasuk kita berdoa, minta pekerjaan ini lah, minta gaji segini lah, minta usaha yang baik. Tapi tidak sesuai harapan. Akhirnya apa? Udahlah, malas berdoa ya kan. Nggak dikabulin sama Tuhan, nggak didengar. Saya udah berdoa 20 tahun, 30 tahun, Tuhan nggak jawab. Sudahlah, malas ya kan. Akhirnya berpikir negatif terhadap Tuhan. Wow, itu lebih luar biasa, lebih ngeri. Kalau kita berpikir negatif tentang Tuhan, saudara. Ya kan? Karena mungkin ketika doa kita belum dijawab atau tidak dijawab, pasti Tuhan akan berikan sesuatu yang lebih besar. Kita percayakan itu karena Tuhanlah yang memiliki hidup kita, saudara. Ketika kita kecelakaan misalnya ya, kenapa sih Tuhan harus bikin saya kecelakaan? Itu ya kan. Kita sudah hati-hati, kita sudah lihat sana, lihat sini, pelan-pelan, ada saja tetap misalkan kecelakaan gitu ya kan. Ingat saudara, hidup ini ada di tangan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, pasti Tuhan tahu dan itu seizin Tuhan. Supaya apa? Supaya mendewasakan kita, saudara. Supaya kita mengerti bahwa ada hal-hal yang buruk, kehidupan yang buruk untuk mendewasakan kita. Kalau semuanya fine-fine saja, asik-asik saja, apalagi ikut Yesus ya saudara, pasti ada saja tantangan-tantangan hidup. Itulah gunanya supaya iman kita bertumbuh dan kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Jadi minimal ada 4 mengapa orang bisa memiliki pikiran negatif. 1, trauma masa lalu. 2, didikan orang tua dari kecil. 3, memang karakternya sendiri orang itu. Yang 4, kenyataan tidak sesuai harapan sehingga dia menyalahkan Tuhan, berpikiran negatif kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, saudara.
Ini ditegaskan lagi dalam Tuhan, kita itu jangan dituduh lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran sia-sia itu adalah pikiran hanya orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Kalau kita mengenal Allah, mengenal Yesus, mengenal firman Tuhan secara betul, pikiran kita pasti positif. Pikiran kita pasti sesuai firman Tuhan. Nggak mungkin kita pikir negatif. Pikir negatif itu hanya dari setan, saudara. Terus bagaimana sih mengatasi pikiran negatif? Yang pertama kita harus sadar dulu. Oh iya, sadar nih pikiran gue terlalu negatif, pikiran saya negatif. Pasti akan merugikan kita sendiri, merugikan orang lain. Dan juga kita harus punya keinginan untuk merubahnya. Ya kan? Kita harus punya pikiran untuk merubah pikiran negatif itu. Jangan, ya emang udah saya beginilah, udah begitulah, nggak bisa berubah. Jangan saudara, bisa diubah oleh Yesus asalkan kita mau, kita punya niat dan kita sadar. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, lihat saudara di Roma 1 ayat 21 ini, sekalipun kadang-kadang orang yang udah mengenal Allah pun pikirannya itu masih pikirannya sia-sia, pikirannya negatif. Bahkan hatinya menjadi gelap. Kenapa ya? Mereka udah mengenal Allah, mengenal Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Kita yang sudah mengenal Tuhan, mungkin nama hamba Tuhan, menjadi pendeta, gembala gitu ya kan. Tapi pikiran negatif itu pasti suatu saat akan muncul. Dan ingat, makanya kita harus sadar dan kita harus terus berjuang untuk hal ini saudara. Supaya pikiran itu tidak muncul lagi. Ya kan? Karena itu merugikan diri sendiri. Merugikan orang lain dan kita harus berubah. Yang kedua, minta pertolongan Tuhan Yesus. Nah, minta pertolongan Tuhan Yesus dengan pengenalan, janji dan iman yang teguh pada Tuhan Yesus, saudara. Di ayat 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lihat saudara, kita harus minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Karena disini dibilang menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita serahkan pikiran kita kepada Kristus Yesus. Akhirnya apa? Akhirnya bisa mematahkan siasat-siasat orang. Merubuhkan setiap kubu-kubu keangkuhan manusia. Ya kan? Makanya akan diberikan hikmat pengenalan akan Allah, saudara, dari Yesus. Maka kita harus minta pertolongan, kita harus mengenal Yesus dengan baik dan mengimani janji-janji Allah. Tentunya punya iman yang teguh, saudara, supaya pikiran negatif itu hilang. Karena yang kita ingat cuma janji-janji Allah, yang kita ingat cuma Kristus Yesus, pengenalan Kristus yang benar. Ya kan, jadi yang kita ingat hanya firman Tuhan dan kehidupan kita. Nah, yang ketiga, bergaul dan milikilah komunitas rohani yang positif. Nah, sehingga kita itu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lain. Jika ada orang-orang yang berpikiran negatif terus. Gitu saudara, ya kan, kita harus bergaul, kita harus punya komunitas, punya kelompok kecil yang saya bilang tadi itu. Karena Yesus sendiri membuat kelompok kecil, ya kan. Muridnya apa? Ada 12 orang. Jadi Yesus membuat kelompok kecil pemuritan. Nah, kita pun harus seperti ini, saudara. Kita harus punya komunitas, mau di gereja ke, mau komunitas di mana ke, yang penting sesuai dengan firman Tuhan supaya bisa saling mengingatkan, saling menguatkan jika ada yang salah, ada yang berbuat dosa, ada yang kebingungan. Jadi bisa saling menopang. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini saudara. Jadi kita jangan bergaul yang buruk. Jadi kita harus bergaul yang positif, yang rohani gitu ya.
Orang mau ngomong, sok rohani lu. Orang ngomong, hidup lu masih begitu. Ngomong-ngomongin Tuhan. Saudara, itu tipu muslihat iblis. Kalau kita dengerin itu, kita nggak akan maju-maju, saudara. Ya kan? Itu tipu muslihat iblis, itu intimidasi iblis. Nanti pikiran kita akan selalu negatif. Nggak usah dipikirin, saudara. Hidup ini memang harus bertaut kepada Tuhan. Harus memiliki keberanian, memiliki iman yang teguh. Pengetahuan firman Tuhan yang baik. Sehingga kita tidak ditipu oleh iblis, saudara, ya kan? Jadi minimal ada 3 cara mengatasi pikiran negatif itu. Sadar. Yang pertama itu sadar pikiran negatif merugikan, dan kita harus mau merubahnya. Yang kedua, minta pertolongan Tuhan Yesus dengan mengenalan janji dan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, bergaul dan memilikilah komunitas rohani, komunitas yang baik, yang positif, sehingga bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, saudara. Ya kan? Jadi dengan 3 ini tidak ada jalan lain, saudara. Pikiran itu memang sangat sulit, apalagi iblis mainnya di pikiran. Tipu-tipu muslihat di dalam pikiran. Karena iblis kerjanya apa? Menipu, membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Pikiran-pikiran positif kita, pikiran-pikiran firman Tuhan, pikiran-pikiran iman yang dia ambil, yang dia curi, saudara. Oke, jangan sampai intimidasi iblis. Kamu gak layak, kamu banyak dosa, kamu udah dah gak perlu lah ke gereja, gitu kan. Hati-hati, saudara. Itu pikiran-pikiran setan, harus dilawan, dihancurkan oleh kuasa Yesus. Ya kan, sebagai ayat penutup di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara, pikiran kita, perasaan kita, dan hidup kita targetnya adalah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Itulah target hidup kita, saudara. Selain surga, target hidup kita adalah serupa dengan Kristus. Baik pikiran, baik perasaan, baik apapun yang dilakukan Kristus di dalam firman Tuhan, harus kita menjadi serupa. Ya kan, itu akan terus berproses dalam hidup kita seumur hidup. Makanya kita harus baca firman. Kalau kita nggak baca firman, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita mengerti karakter Kristus? Supaya kita bisa contoh, bisa kita lakukan dalam hidup ini. Saudara, ingat, pikiran negatif memang selalu akan muncul. Karena iblis mainnya di situ. Tipu muslihatnya di situ. Tapi kita punya Allah yang dahsyat, punya Yesus yang luar biasa, yang telah memerdekakan kita dari pikiran-pikiran negatif. Karena jika ada pikiran negatif, kita usir, kita lawan pikiran-pikiran negatif itu dari setan. Bilang sama setan, bilang sama pikiran-pikiran negatif, keluar. Karena setan, iblis, itu ada di bawah telapak kaki orang percaya, saudara. Amin. Yes, kita selesaikan juga masalah-masalah masa lalu, gitu kan, sehingga kita tidak insecure lagi, supaya masa lalu itu tidak menggerogoti kita lagi. Kita harus selesaikan dengan darah Yesus, dengan Tuhan Yesus. Kalau ada didikan-didikan orang tua yang salah, kita harus lupakan, saudara. Kita pikirkan saja, kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bapa kita di surga, karena dialah Bapa yang sejati, Bapa yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Yesus Kristus, yaitu Allah kita, melalui firman-Nya, melalui kehidupan kita, melalui orang-orang yang di sekeliling kita, dan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Yesus. Haleluya. Biarlah kita terus dimerdekakan oleh pikiran-pikiran negatif. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Baik, kami sudah belajar tentang merdeka dari pikiran-pikiran negatif.
Kami tahu Tuhan, pikiran negatif hanya merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang-orang lain, orang-orang yang terdekat dengan kami ya Bapa. Kami mau berubah Tuhan, jika ada pikiran-pikiran negatif kami mau lawan, kami mau hancurkan, kami mau tengking pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran-pikiran iman, pikiran-pikiran firman Tuhan, pikiran-pikiran yang positif, yang optimis. Karena ada Yesus yang selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena juga melalui pikiran positif, kami juga bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi saksi Kristus, dan kami juga dapat membawa damai, membawa sukacita lewat pikiran-pikiran positif kami ya Bapa. Biarlah pikiran negatif itu pergi dari pikiran kami masing-masing Tuhan, dan kami terus mengenal Engkau, mengenal janji-Mu ya Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati setiap kami, agar kami terus dekat dengan Engkau melalui pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dalam ibadah ke gereja, dalam kehidupan sehari-hari, dalam saat teduh kami setiap hari, agar kami semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari kami semakin menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, dalam perasaan, dalam apapun yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, Tuhan berkati program ini ya Bapa, Racing to ini, agar Engkau yang ikut campur tangan Tuhan, agar ada kuasa-Mu, ada pertobatan, ada pengenalan firman Tuhan melalui program ini ya Bapa. Hanya untuk memuliakan nama-Mu saja, hanya untuk meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah, kuliah, ibu-ibu rumah tangga, apapun usaha kami, apapun apa yang kami kerjakan, Tuhan memberkati kami, agar melalui apa yang kegiatan kami itu kami lebih mengenal Engkau Yesus, dan kami juga dapat memberikan hati kami untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih saudara sudah bersama-sama dengan kami dalam renungan singkat. Jika ada yang belum subscribe, boleh subscribe. Yang mungkin ini memberkati, boleh di like, di share saudara, sehingga dapat menjadi berkat juga buat teman-teman kita, saudara-saudara kita ya kan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.